Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Apa kabar dimanapun Anda berada sekarang ini? Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di sini, Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Senang menjumpai Anda semua. Saya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk belajar matematika, yaitu matematika pra-KPM. Bagaimana? Apakah Anda senang? Semoga demikian. Baik, apa yang akan kita bicarakan? Yaitu adalah pokok bahasanya lingkaran. Kesempatan ini kita akan membicarakan bagian-bagian dari lingkaran. Anak sekalian, mungkin anak sekalian sudah pernah juga belajar tentang lingkaran. Nah, kesempatan ini kita mengingatkan kembali atau mengulang kembali, dan bagi yang belum, ya inilah pertama kali mungkin. Bagian-bagian lingkaran apa saja yang kita pelajari? Baik, kita perhatikan materinya. Ini adalah sebuah lingkaran, ya, sebuah lingkaran. Ini adalah titik pusatnya. Jadi, lingkaran itu apa? Lingkaran itu ini adalah merupakan kedudukan titik-titik yang jumlahnya banyak sekali. Ya. Nah, titik-titik itu berkedudukan dengan jarak tertentu, yaitu semua titiknya ini yang ada di sini itu memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik, ya, yaitu adalah apa yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Ya, jadi lingkaran adalah apa tadi? Merupakan kedudukan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga, yang memiliki jarak tertentu yang sama besarnya, yaitu adalah terhadap apa? Titik pusat lingkaran. Nah, baik, kemudian di samping lingkaran, kemudian titik pusat, ya, ada apa lagi yang diperkenalkan di sini atau diulang kembali, yaitu ada yang disebut dengan apa? Jari-jari. Ya. Nah, jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah jarak, ya, garis, ya, garis, ini garis, ya, yang menghubungkan titik pusat ke titik pada lingkaran, ya gitu ya, dari titik pusat ke titik lingkaran. Nah, ini adalah namanya jari-jari lingkaran. Nah, oke, kemudian ada lagi ini. Ini adalah apa? Garis yang menghubungkan dua buah titik. Dua buah titik pada apa? Pada lingkaran, ya kan? Melalui titik pusat lingkaran. Ini disebut sebagai diameter. Oke, nah panjang diameter adalah kalau dari titik pusat ke lingkaran sana adalah panjangnya sama dengan panjang jari-jari dari sini kemari, ya, dari titik pusat yang kemari ke bawah ini juga merupakan panjangnya sama dengan panjang jari-jari, sehingga diameter ini besarnya sama dengan 2 kali jari-jari. Ya, jadi tadi apa? Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui pusat lingkaran. Kemudian satu lagi ini saya kenalkan, ini garis, ya, ini garis sama semua garis.
adalah garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Tidak melalui pusat lingkaran. Ini disebut sebagai tali busur. Jadi garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Itu disebut tali busur. Nah, kalau gitu diameter juga tali busur juga? Iya, sesungguhnya diameter ini juga tali busur juga. Hanya saja bedanya apa? Tali busur terpanjang di sini, ya, yang melalui titik pusat lingkaran. Oke, nah ini yang berkenaan dengan titik dan garis. Nah sekarang lingkaran itu juga punya bagian-bagian yang lain yang berupa garis lengkung nih. Nah kalau ini tadi ada tali busur ini. Nah di depan tali busur itu namanya busurnya yang pada lingkaran ini. Ya, dari titik satu dihubungkan ke titik yang lain ya, dari bagian lingkaran itu ya. Ini di bagian lingkaran, garis yang ada pada bagian lingkaran menghubungkan titik satu dengan titik yang lain. Ini namanya adalah busur. Ya, sedangkan yang ini tadi, ini namanya tali busur. Baik, kita lanjut. Busur, tali busur ya. Jadi di sini kita sudah kenal titik lingkaran, titik pusat lingkaran, jari-jari, diameter, tali busur, dan busur. Nah, ada bagian yang memiliki areal. Nah, sekarang kita lihat bagian yang berupa areal atau suatu bidang. Nah, ini yang dijadikan lingkaran. Kemudian ada bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir ini melalui titik pusat ya ini. Titik pusatnya, kemudian ada jari-jari. Ini juga jari-jari ya membentuk sebuah sudut, ya kan? Nah, katakanlah sudutnya sudut alfa. Nah, bagian yang diarsir ini seluruhnya itu disebut sebagai juring, ya, juring. Oke, itu disebut sebagai juring. Ya, baik. Kemudian ada yang disebut dengan tembereng. Tembereng itu seperti apa? Ya, kita lihat tembereng. Nah, ini tadi ada juring. Ya, ini ada juring ya kan. Ada bagian yang segitiga ini, ditambah lagi bagian yang di bawah ini. Inilah yang bagian yang di bawah ini namanya tembereng. Jadi kalau begitu, kalau kita perhatikan di sini, tembereng ini merupakan Merupakan ini? Ini tadi namanya? Juring dikurangi dengan ini. Bagian segitiga ini. Ya. Oke, inilah tembereng. Baik, cukup jelaskah? Nah, itu bagian-bagian dari Dari lingkaran. Nah, sekarang apa yang menarik pada lingkaran? Perhatikan di sini. Kita cantumkan beberapa rumus yang berkenaan dengan lingkaran. Rumus-rumus lingkaran. Satu, ya, satu adalah diameter. Ya, kita bikin simbol D, atau biasanya juga di orang-orang atau di buku-buku maksud saya adalah juga menyimpulkan dengan D. Nah, ini diameter. Nah, kemudian bagian diameter itu ada disebut jari-jari, yaitu adalah diameter dibagi 2, ini besarnya. Jadi jari-jari itu setengahnya diameter. Kemudian yang kedua ada keliling lingkaran. Keliling lingkaran disingkat dengan K, sama dengan pi kalikan diameter. Karena diameter adalah sama dengan 2 kalinya diameter adalah 2 kali jari-jari, ya, maka
keliling lingkaran ditulis K sama dengan 2 kali PR. Oke, paham ya? Sekarang yang ketiga adalah luas lingkaran. L sama dengan PR kuadrat. Kalau ditulis luas lingkaran sama dengan pi, R-nya kita ganti D pangkat D dibagi 2 boleh juga. Jadi nanti hasilnya adalah L sama dengan pi D pangkat 2 per berapa? Per 4. Gitu ya. Kemudian ada nilai. Nilai dari pi. Pi itu punya suatu nilai. Ini adalah suatu ketetapan ya. Tidak berubah. Besarnya adalah 22/7. Atau kalau dibuat desimalnya adalah 22 dibagi 7 itu ketemu 3,14. 2 angka di belakang koma. Ya kan gitu. Nah, penggunaannya biasanya dalam hitung-menghitung. Kalau jari-jari atau diameter atau unsur yang lain itu dapat dibagi 7 atau merupakan kelipatan 7, biasanya pi itu digunakan 22/7. Tapi kalau dalam perhitungan itu unsur-unsur atau faktor-faktornya tidak bisa dibagi 7, maka pi itu langsung tulis dalam bentuk desimal ini 3,14. Itu teknis ya. Kemudian yang keempat, ada panjang suatu busur. Tadi Anda tahu ya, busur ya. Oke, kita lihat tadi busur. Nah, busur itu yang mana nih? Yang hijau, ya tebal, saya buat ini biar kelihatan. Ini busur. Ini bisa kita tentukan besarnya. Ya, kalau di sini apa ini yang melengkung merah nih, kan? Nah, ini melengkung merah ya, ini busur. Ini besarnya bisa kita tentukan dengan membuat suatu perbandingan. Jadi di sini berlaku suatu perbandingan ini. Ini ya, ini pokok bahwa panjang busur dibagi keliling lingkaran, tentu ini pada suatu lingkaran ya, sama dengan apa? Sudut pusat dari busur itu dibagi dengan sudut satu putaran. Nah, dengan perbandingan ini, kalau kita bisa menghitung lingkarannya, ya berapa besar lingkaran, maka kita bisa mencari apa? Panjang busur, yaitu adalah apa? Alfa, tadi apa itu? Melambangkan apa? Sudut pusat dari busur ya. Kemudian atau sudut yang ada di depan busur. Nah, kalau jelasnya adalah ini tadi nih. Nah, ini nih alfa ini, ya kan? Ini busurnya, ini sudutnya. Ini sudutnya, ini busurnya. Kalau sudutnya semakin besar, ya ini busurnya semakin besar, ya kan? Atau kalau misalnya busurnya sudutnya semakin kecil, busurnya juga semakin kecil. Jadi panjang busur ini tergantung dari apa? Sudut ini, sudut pusat dari di depan busur ini. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi panjang busur bisa dicari dengan menggunakan apa? Perbandingan ini. Oke, selanjutnya ada luas juring. Nah, sama dengan ini juga perbandingan juga, menggunakan perbandingan. Luas juring dibanding luas lingkaran. Itu ya ini bacanya. Luas juring dibagi luas lingkaran sama dengan besar sudut pusat juring itu dibagi dengan berapa? Sudut satu putaran. Sehingga luas juring dapat dicari sama dengan apa? Sudut pusat juring itu bagi sudut satu putaran kalikan apa? Luas lingkaran. Ya, oke. Ini rumus-rumus yang penting untuk kita ketahui dan untuk diingat ya. Baik, sekarang yang menarik lagi bahwa lingkaran itu banyak kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini saya kemukakan ada 2 soal. Ya. 1,
dari gambar lingkaran di samping, ini tentukan apa? Tentukan. Jadi ini gambarnya ya. Tentukan kelilingnya, panjang busurnya, luas lingkarannya, luas juringnya. Ya, oke. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita. Banyak benda-benda yang bagian-bagiannya ada yang berbentuk lingkaran. Ya, entah itu alasnya, entah itu tutupnya, ya kan? Entah itu motifnya, ya. Kemudian yang kedua ini, dari gambar di lingkaran di samping ini tentukan luas lingkaran. Ya, kemudian luas juringnya nih, luas juring dari darsir ini. Ya, bukan yang di luarnya ya, yang bersih ini juga juring juga ya. Kemudian luas segitiga, nah, ya kan? Kemudian luas tempereng. Nah, untuk menentukan luas segitiga bagaimana? Nah, nanti ikutin terus apa namanya pelajaran lingkaran ini di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, sekarang kita lanjut. Ini soal yang ketiga nih. Dari gambar lingkaran di samping, ini adalah penampang suatu pipa paralon saluran. Ya. Tentukan apa ini. Jadi kalau pipa itu kita lihat dari bukan memanjangnya tetapi melintangnya, itu kan berbentuk lingkaran, ya kan? Nah, ini ceritanya seperti itu. Ini pipa saluran penampangnya seperti ini. Kemudian ditanya apa luas penampang pipa, luas juring pipa, ya. Kemudian luas segitiga apa di situ disebutkan ya OPR. Kemudian luas penampang air dalam pipa. Ceritanya pipa itu ada airnya ya. Kemudian volume air dalam pipa jika panjang pipa itu 100 meter. Oke, kita bahas. Nah, ini yang menarik ya. Ini baru contoh satu soal ya. Nanti hal-hal yang lain secara mendetail nanti kita lihat bagian-bagiannya. Ya, baik. Nah, kalau kita gambar seperti ini nih. Apa ilustrasinya ya. Oke, perhatikan ini ilustrasinya. Jadi ini ada pipa, ini permukaan melintangnya, kemudian yang memanjangnya ke sana. Ini panjangnya 100 meter ya, ini hanya ilustrasi ya. Kalau 28 cm aja segini panjangnya, masa 100 meter cuma segini ya Pak, ya kan? Ini hanya ilustrasi saja untuk kita bisa mudah membayangkan. Nah, kalau 100 meter panjang sekali nggak tergambar ya di ujungnya ya. Karena itu ini kita hanya ilustrasi. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Oke. Dan sudut dari Sudut dari bagian juring ini adalah berapa? 90 derajat. Jari-jarinya berapa? 28 cm. Oke. Panjangnya berapa? Pipa itu 100 meter. Baik, sekarang kita akan coba satu persatu kita bahas ya. Yang pertama luas penampang pipa. Nah, saya rasa ini nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ini tadi pipanya kita pindahkan di sini ya. Permukaan melintangnya, penampangnya. Ya, luas lingkarannya kita hitung. Nah, menggunakan apa? Gunakan pi R kuadrat. R-nya berapa? 28. Maka menjadi 28 bisa dibagi 7 ya. 28 bisa bagi 7. Makanya di sini pi-nya pakai 22 per 7 supaya dapat disederhanakan. Sorry, ini bukan X ini kali ya, sorry. Lalu, nah hitung-hitungannya gimana? Nah ini ya, 7 kita bagi, dengan 28 kita sederhanakan, 2884, ya kan gitu kan. Ini 28 kuadrat kita tulis 28 kali 28 ya untuk memudahkan kita menghitung. 22 kali 4 kali 28, hasilnya berapa? Nah segini nih. Oke, udah ketemu. Sekarang yang kedua, luas juring. Luas juring berarti apa? Adalah merupakan luas daerah yang diarsir ini semua nih. Nah, ini dari arsiran semua, baik yang
gelap maupun yang terang ya. Ini digabung namanya apa? Juring. Ya, gabungan itu juring. Nah, untuk penamaannya kita mudahkan karena ini menyangkut apa bagian yang melengkung, maka di sini saya taruh apa huruf P ya. Ya sesungguhnya sih luas juring OPR ya itu sudah menyangkut dengan yang apa yang melengkung ini. Jadi teknis saja ya. Oke. Ya, tergantung kesepakatan nanti di sekolah masing-masing atau ketemu soal ya nanti kalian paham ya. Baik, kita gunakan apa? Perbandingan. Perbandingan apa? Sudut pusat. Sorry ini nggak pakai derajat ya. Ini ketinggalan nih derajatnya. 90 derajat bagi 360 derajat kali luas lingkaran. Luas lingkarannya apa tadi? Kita dapatkan 2464 ya, cm persegi. Kita sederhanakan. 90 dengan yang 360 dapat 4, 360. 4 disederhanakan lagi dengan 2484. Hasilnya 621. Nah itu. Ini adalah ukuran luas apa? Luas juring. Ya, dengan sudut pusat berapa? 90 derajat. Baik. Nah, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke luas segitiga ya dan luas apa tembereng serta volume air. Sekarang luas segitiga terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita pindahkan tadi segitiga di apa penampang melintang dari pipa tadi, ini luas segitiganya harusnya PR ini kan harusnya di bawah, O-nya di atas ya kan, tapi ini saya putar supaya mudah. Ya kan ini OP jari-jari, OR juga jari-jari. Nah, tadi sudutnya berapa? 90 derajat. Makanya di sini saya tulis dengan apa? Tanda siku-siku ya kan. Nah, dengan demikian mudah bahwa OP itu merupakan alas dan OR adalah sebagai tingginya. Maksud saya seperti itu. Oke, bisa diterima ya. Baik. Kalian ingat kalau ada segitiga siku-siku, luas segitiganya apa? Alas kalikan tinggi bagi 2 atau setengah alas kalikan apa? Kalikan tinggi. Baik, sekarang kita hitung. Ada berapa luasnya? Setengah alas kalikan tinggi. Alasnya 28, tingginya 28. Ini disederhanakan. Hasilnya adalah 392 cm persegi. Baik, sekarang kita lanjut. Luas tembereng. Ya, luas tembereng. Kalian tahu toh bagian tembereng tadi? Mana bagian tembereng? Nah, yang ini yang diarsir di bagian air ini adalah tembereng, ya kan? Ini. Ya, kelihatannya, wah inilah temberengnya. Jadi ini tadi juring, ya kan? Ini juring, luas segitiga. Kalau juring kalau kurangi sebagian segitiga ini tinggal apa? Tembereng. Ini tembereng. Jadi luas tembereng adalah luas juring seluruh bagian yang diarsir dikurangi luas segitiga. Oke, kita lanjut. Nah, mana tadi? Iya, luas segitiga ini tadi. Sekarang luas tembereng ya. Kita tinggal mengurangkan luas juring OPGR dikurangi luas segitiga. Ya, ini hasilnya. Oke. Baik. 229 cm persegi luas segitiga. Sekarang kita cari luas luas tembereng sudah ya. Sekarang volume air. Volume air dalam tabung itu atau dalam pipa itu berbentuk berbentuk prisma. Maka volumenya sama dengan apa? Volume prisma ingat ya, luas alas kalikan tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Luas alasnya adalah karena alasnya berbentuk tembereng, yaitu tadi berapa kita dapatkan? 229. Kemudian tingginya berapa? Ada 100
meter. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. 229 cm persegi kali 100 meter. Nah, kita samakan apa namanya satuannya biar gampang. Oke, kalau 1 meter itu 100 cm, ya kan? Kalikan 100 cm, jadi apa? Ada 10.000 cm persegi. Jadi kalian tahu maksudnya? Maksudnya bahwa 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 cm persegi. Gitu ya. Ini kan 100 cm itu 1 meter. Kali 100 cm itu 1 meter. Berarti 1 meter persegi sama dengan berapa? 10.000 cm persegi. Nah, sekarang kita akan jadikan meter persegi. Biar gampang. Berarti apa? Tembereng ini, luas tembereng ini 229 ini kita bagi dengan 10.000 kalikan 100. Ya kan? Gitu, ini volumenya. Oke. Nah, 229 kalau bagi 10.000 menjadi 0,0229. Kalikan 100, komanya apa? Mundur 2 angka, sehingga hasilnya adalah 2,29 meter kubik. Bagaimana? Menarik ya? Ini adalah keadaan atau hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebelum kita berlanjut, anak-anak sekalian atau para pemirsa, tolong Pak Jana dibantu apresiasi agar tetap bisa berkarya atau senang berkarya. Kalau nggak diapresiasi nggak bisa berkarya, ya nggak suka cita. Pak Jana kan sudah pensiun ya kan, sudah pensiun tapi ingin membuat karya yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan, khususnya dalam hal keberhasilan pembelajaran khususnya di matematika ya, yang ringan-ringan ya, yang sulit-sulit Pak Jana udah nggak mampu berpikir ya. Oke, tolong apresiasi dengan cara apa? Subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Ya, baik. Terima kasih atas segala bantuannya. Kita lanjut. Oh, sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita nanti berlanjut untuk bagian lingkaran yang lain ya, masih ada banyak ya. Ini baru mulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap pantau channel Bimbel Matematika SMK dan SMP.